Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Iskandar, mahasiswa PPG Angkatan 3 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dan membuat video pembelajaran mengenai pembelajaran di kelas 6 tema 3 tokoh dan penemu, subtema 3 ayo menjadi penemu, pembelajaran 1. Demikian perkenalan dari saya, dan berikut ini adalah formulir pendaftaran UKIN saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, bagus. Terima kasih ya sudah hadir pada hari ini untuk belajar bersama Bapak. Baik, sebelum kita belajar, baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silahkan yang memimpin doa, mangga. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan. Sebelum pembelajaran, ada baiknya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Yuk, silakan berdiri bersama-sama dengan semangat dan lantang. Indonesia tanah airku. Oke, terima kasih anak-anakku. Silakan duduk kembali. Semangat ya untuk belajar, harus semangat. Oke. Nah, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian siapa saja yang hadir pada hari ini. Oke, tolong tunjuk tangan yang namanya disebut. Oke, Aini Fitriani mana? Oke, Dava Unaidi, Dinda Herlina, Eis M Soleha, oke, Wulan. Oke, terima kasih yang hadir 14 orang ya. Oke, karena kita masih dalam belajar masa pandemi, jadi tidak bisa seluruhnya hadir di sekolah. Jadi kita dibuat dulu setengah 50% ya. Oke, baik. Bapak akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran. Sekarang kita belajar tentang tema 3 ya, tentang tokoh dan penemuan. Subtema 3 ayo menjadi penemu, pembelajaran 1. Nah, ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, setelah kalian membaca teks, kalian akan menuliskan kosakata yang tidak baku dan menjadikannya kosakata baku ya. Nanti dijelaskan apa itu kosakata baku, apa itu tidak baku, itu apa kegunaannya. Terus yang kedua, setelah menonton video, nanti kalian akan bisa membuat 1-2 kalimat efektif dari satu kata baku yang kalian nanti temukan dalam sebuah teks. Terus yang ketiga,
kalian berdiskusi, kalian dapat menemukan dua informasi penting dari teks yang kalian baca ya nanti. Terus selanjutnya setelah kalian mengamati gambar yang Bapak perlihatkan di layar ini, nanti kalian akan mampu menemukan perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat terkait perkembangan atau perubahan sistem distribusi, misalnya dari perubahan alat angkutan, misalnya dari yang tadinya tidak pakai mesin jadi pakai mesin seperti itu. Terus selanjutnya melalui kegiatan diskusi juga kalian akan mampu membuat kata kalimat efektif tadi sudah. Terus kalian juga nanti setelah mendapatkan penjelasan dari Bapak, kalian juga harus bisa menceritakan sebuah cerita proses proses distribusi dari sebuah barang, bagaimana barang tersebut mulai dari proses produksi sampai ke konsumen atau ke orang yang menggunakan barang tersebut. Baik ya, Bapak sudah kelompokkan menjadi kelompok-kelompok. Nah, nanti kalian belajarnya berkelompok. Begitu juga dengan mengerjakan LKS juga kalian berkelompok. Nah, di sini juga Bapak punya bintang-bintang, bintang merah dan bintang kuning. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menilai siapa saja siswa yang atau bukan menilai, yang penghargaan atau memberikan ciri atau contoh anak mana yang aktif dalam pembelajaran, yang mau bertanya, yang mau mengungkapkan pendapat, yang mau maju ke depan mewakili rekan-rekannya, ya. Jadi setiap anak yang aktif akan diberi satu bintang kuning. Namun jika ada anak yang tidak aktif, atau maksudnya bukan tidak aktif di sini bukan diam saja, tapi mengganggu teman yang lain ketika belajar, akan diberi nilai bintang merah. Nah, nanti bintang-bintang ini bisa kalian kumulatifkan, nanti akan ada kejutan dari Bapak bagi anak yang menentukan bintang paling. Oke, terima kasih. Saya ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Oke. Sebelum ke materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan memberikan, nah ini materi yang akan kalian pelajari hari ini. Teks eksplanasi ilmiah dan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Baik ya, Bapak sudah kelompokkan menjadi kelompok-kelompok. Nah, nanti kalian belajarnya berkelompok. Begitu juga dengan mengerjakan LKS juga kalian berkelompok. Nah, di sini juga Bapak punya bintang-bintang, bintang merah dan bintang kuning. Nah, ini fungsinya untuk apa? Untuk menilai siapa saja siswa yang atau bukan menilai, yang penghargaan atau memberikan ciri atau contoh anak mana yang aktif dalam pembelajaran, yang mau bertanya, yang mau mengungkapkan pendapat, yang mau maju ke depan mewakili rekan-rekannya, ya. Jadi setiap anak yang aktif akan diberi satu bintang kuning. Namun jika ada anak yang tidak aktif, atau maksudnya bukan tidak aktif di sini bukan diam saja, tapi mengganggu teman yang lain ketika belajar, akan diberi nilai bintang merah. Nah, nanti bintang-bintang ini bisa kalian kumulatifkan, nanti akan ada kejutan dari Bapak bagi anak yang menentukan bintang paling. Oke, terima kasih. Saya ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Oke. Sebelum ke materi yang akan Bapak sampaikan, Bapak akan memberikan, nah ini materi yang akan kalian pelajari hari ini. Teks eksplanasi ilmiah dan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Jadi sudah kebayang ya mau belajar apa? Baik, lanjutkan. Nah, Bapak akan kasih ini
Sambil mengingat-ingat sebelum masuk pembelajaran, Bapak akan memberikan sebuah video sebagai persepsi tentang apa yang kita pelajari, tentang tema yang kita pelajari. Ini adalah penemu dan pertemuan. Silakan di. Kedengaran suaranya? Itu semua orang-orang yang menemukan benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, setiap benda yang ada di dunia kita yang kita gunakan seperti televisi, internet, komputer, itu ada penemunya. Orang yang pertama kali menemukan itu. Tapi yang ingin Bapak tanyakan adalah itu orang-orang mana sih? Ada yang tahu? Hah? Ada orang Inggris, ada orang mana lagi? Jerman, Italia, ada orang mana lagi? Amerika Serikat, luar negeri semua ya. Lalu adakah penemu dari negara kita? Siapa? Ada yang tahu? Habibie menemukan apa? Pesawat. Oke. Selain sebagai penemu, Pak Habibie itu sebagai apa? Sebagai seorang apa? Ayo, ada tahu? Sebagai presiden ketiga Indonesia. Oke, baik. Nah, Bapak akan membagikan LKPD. Di situ ada teks yang harus kalian baca tentang Bapak B.J. Habibie. Oke, baiklah. Nah, silakan dibuka, dipelajari dulu. Di situ ada teks. Nah, ini ya. Ada di halaman 1, 2, 3. Ayo membaca. Perhatikan. Di situ ada teks tentang Bapak Profesor Dr. King Baharudin Yusuf. Beliau adalah seorang penemu yang berasal dari Indonesia yang temuannya diakui oleh dunia, sangat dihargai oleh dunia. Bahkan beliau itu diakui oleh negara-negara besar di dunia seperti Jerman, Amerika, Inggris, dan lain sebagainya. Nah, sekarang tugas kalian adalah untuk membaca teks tersebut dengan seksama, ya. Oke, perhatikan. Silakan dibaca. Oke, sudah selesai bacanya? Sudah? Kelompok ini sudah semuanya? Kelompok ya sudah semuanya? Kelompok dapat? Ulang? Sudah? Oke. Oke, kalau sudah, kita tanya jawab. Apa sih yang sudah kalian baca itu? Tentang apa? Tentang? Disiplin, kerja keras adalah awal sebuah inovasi yang mudah. Oke. Ini menceritakan tentang apa? Atau tentang siapa? Bisa nanti kalau yang jawabnya satu orang ya. Oke. Oke, perhatikan di setiap di setiap teks pasti akan ada informasi-informasi yang bisa kita dapatkan atau bisa kita temukan. Coba ada yang bisa menyebutkan satu saja informasi yang kalian temukan atau kalian dapatkan setelah membaca teks tadi. Ada yang mau? Siapa? Ayo. Kita bahas sama-sama lagi, boleh? Boleh? Dari kelompok sini misalnya ada perwakilannya atau siapa yang menemukan?
kalian baca atau kalian temukan? Misalnya, Bapak kasih contoh. Misalnya di paragraf pertama Bapak ingat informasi yang Bapak temukan ketika membaca ini adalah hari lahir atau tanggal lahir B.J. Habibie itu tanggal 25 Juni 1936. Itu satu buah informasi. Ada lagi? Misalnya, apalagi selain tanggal lahirnya? Ingat kemarin kita sudah belajar tentang adik Simba. Apa itu adik Simba? Ada yang tahu? Apa? Gimana? Kapan? Siapa? Apa? Bagaimana? Dan bagaimana? Iya benar. Sampai bagaimana ya? Itu untuk mencari informasi penting itu pakai itu. Apa? Siapa? Di mana? Nah, misalnya tadi Bapak informasi penting yang Bapak temukan adalah tanggal lahir B.J. Habibie yaitu tanggal 25 Juni 1936. Itu berkaitan dengan apa kalau di berkaitan dengan kapan? Ya, kalau pakai adik Simba. Nah, kalian juga bisa seperti itu untuk mencari informasi-informasi penting yang ada di dalam sebuah teks. Coba kalau sudah diingatkan seperti itu bisa tidak? Ada bayangan tidak? Informasi apa yang ada di sini? Banyak sekali informasinya. Bisa kalian ambil. Ayo. Yang keras. Perjuangan keras di perantauan. Bagus. Ya, ada di paragraf berapa itu? 3 ya? Ada lagi misalnya kelompok sana? Iya, terima kasih. Satu bintang buat Shaila. Ya. Disimpan aja atau mau dipegang? Shaila aja ya, kasih nama. Neng Shaila. Terima kasih. Nama di sini. Adakah hal-hal yang kurang dimengerti dalam teks tersebut? Atau adakah hal-hal yang aneh atau yang ganjil dalam teks-teks tersebut? Setelah kalian yang baca, ada yang bisa ada yang ingin kalian tanyakan kepada Bapak tentang hal-hal tersebut, yang ada yang kata-kata yang kurang kalian mengerti atau yang janggal, kalau bilang ya aneh, tidak biasa kata-katanya atau kalimatnya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan cek lagi LKPD-nya. Nah, ada jawab pertanyaan berikut. Silakan. Perhatikan nomor 1, apa topik masalah dari teks tersebut? Yang kedua, apakah teks tersebut adalah jenis eksplanasi ilmiah? Jelaskan, berikan contoh. Yang ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis melalui teks tersebut? Silakan kalian diskusikan. Ya, di sini ada ditulis. Jadi siap semua kelompok di sini ada. Ada yang satu kelompok satu kelas dan juga. Jadi awalnya harus ditulis. Ditulis. Menceritakan menuliskan informasi teks pesannya atau amanatnya, kira-kira dia ingin kita itu menjadi seperti apa ketika kita setelah membaca itu. Apakah kita harus seperti B.J. Habibie dari segi mananya, misalnya seperti itu, atau pesannya bahwa kita itu harus bagaimana, harus mencontoh, haruskah mencontoh kita mencontoh B.J. Habibie? Harus.
Dari apanya kita menjatuhkan biji hari ini? Apakah kita harus juga menciptakan pesawat? Tidak ya. Tapi ada hal-hal selain menciptakan pesawat itu kita bisa contoh dari B.J. Habibie. Misalnya apa? Di situ ada teks banyak di situ. Bisa kalian ambil. Gak usah panjang-panjang sebetulnya. Kalau pesan itu apa ya? Jadi kira-kira apa kaitannya Bapak menayangkan video ini? Kaitannya tadi dengan bagaimana kalian mengisi yang 3 nomor tadi. Ya. Gunakan itu. Apakah tadi ketika kalian mendiskusikan mencari jawaban dari situ sudah menggunakan tadi adik simba tadi? Sekarang tadi apa topik? Apa topik permasalahan yang kalian dalam teks tersebut? Bagaimana cara kalian mencarinya? Apakah sudah pakai tadi adik simba? Apa, di mana, bagaimana, dan seperti itu. Terus, apakah yang kedua ini termasuk teks eksplanasi? Oke. Terus apa pesan yang disampaikan? Oke, baik. Untuk selanjutnya kita bahas ya satu persatu. Mungkin kita mulai satu orang dari perwakilan kelompok yang akan mencoba menjawab atau mengemukakan apa yang sudah kalian jawab. Misalnya nomor 1, mau kelompok mana dulu perwakilannya? Oke, Aus silakan. Nomor 1 itu apa jawabannya? Perjawabannya pertanyaannya. Oke, apa kira-kira topik teks masalah tersebut? Biografi Profesor Dr. B.J. Habibie. Oke, jawabannya adalah menurut kelompok 1, 2, 3 ya. 1, katanya ini adalah topiknya tentang biografi. Biografi Profesor Dr. B.J. Habibie ya, betul? Oke. Siapa yang tadi? Uus ya. Uus udah ada belum? Belum ya. Oke, Uus. Nah, tugas kalian ini kan tadi saya Bapak semua sudah bilang teks yang tadi kalian baca itu belum sempurna, masih salah. Nah, tugas kalian adalah memperbaiki teks tersebut supaya layak dibaca sehingga orang lain yang membacanya lebih mudah mengerti. Kenapa? Dengan langkah pertama adalah kalian menjadi seorang detektif mungkin sekarang ya. Bahwa tugasnya kalian untuk menjadi detektif secara berkelompok untuk mencatat atau menemukan, bukan mencatat dulu, menemukan dulu kata-kata yang tidak pantas, tidak seharusnya atau tidak baku di dalam teks tadi. Ya, jadi kalian tugas saya adalah membaca lagi, mencari teks tersebut terus tulis di dalam tabel. Nah, baca dulu. Misal tadi ada yang menemukan sudah dan apa tadi teh? Baru 2 ya. Meneruskan ya. Nah, meneruskan. Tulis di kosakata ini. Nah, begitu. Ngerti ya? Jadi kalian baca cari kata-kata yang tidak sesuai. Yang menurut kalian kata-kata itu tidak baku. Sebanyak-banyaknya. Boleh 5? Lebih dari 5 boleh? Boleh. Karena di sini kalau Bapak tidak salah Bapak cari ada 10 lebih. Oke, silakan. Ada kelompok 3 ada yang bertanya? Mengerti tugasnya? Oke, sok. Oke. Baik. Selesai ya.
hasil karya kita. Ayo Mbak, boleh. Sudah SMA beliau masuk ITB. Sudah SMA, beliau masuk ITB. Bagus. Oke, Dinda. Membuat ya. Oke, banyak sekali. Oke, lanjutnya nanti satu ya. Itu kata awalnya apa? Pulang, boleh. Ya, so. Saya ingin melanjutkan sekolah sampai selesai. Oke, lanjutkan ya. Terus, kalau belum pintar harus belajar dengan pun. Oke, bagus. Ada lagi sini. Oke, next. Sepulang sekolah mengganti pakaian. Oke, Aiki boleh mau? Memiliki industri pesawat terbang. Siapa yang memiliki industrinya? Oke, nah itu harus ada orangnya, harus ada subjeknya. Ya, tinggal tambahin satu. B.J. Habibie memiliki. Nah, baik. Kita lanjutkan pembelajarannya. Dari tadi kita belajar tentang membolak-balik membaca teks tentang B.J. Habibie. Apa sih yang dibuat B.J. Habibie? Pesawat. Apa sih kegunaan pesawat? Alat transportasi udara. Alat transportasi itu gunanya untuk apa? Untuk pindah tempat. Apa yang dipindahkan? Pesawatnya. Jadi pesawat naik pesawat gitu dipindahin. Aduh. Nggak ada kerjaan pesawat naik pesawat. Orang. Manusia, barang. Makanan. Iya, barang. Barang manusia. Kalau manusia bukan barang ya. Tapi makhluk hidup. Nah, ya. Tuh. Kalau zaman dulu ada pesawat nggak? Tidak ada. Orang-orang atau memindahkan barang pakai apa zaman dulu sebelum ada pesawat? Kalau di mana perahu? Punya di darat pakai perahu? Di air mah pakai perahu ya. Perahunya juga belum perahu mesin kalau dulu. Kalau di darat pakai apa? Pakai delman. Pakai apa lagi? Motor. Motor. Pakai sepeda. Belum ada sepeda. Terus pakai mobil. Terus? Pakai sepatu banyak. Panggul pakai sepatu ya, pakai sandal. Apa-apa. Nah, oke. Nah, ini biasanya tadi ada yang menyatakan pesawat itu digunakan untuk memindahkan barang. Nah, yang namanya memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya itu disebut distribusi. Baik itu barang apapun. Misalnya kalaupun manusia juga bisa memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sama dengan sistem distribusi. Atau kata lain kalau manusia mah transportasi ya. Nah, ini adalah alur distribusi sebuah produk. Kira-kira produk apa ini ya? Sarden ya? Produk sarden. Kira-kira ini apa? Pabrik sarden dikemas ke dalam sebuah truk, mobil, mesin pesawat. Naik pesawat. Iya, naik pesawat. Turun lagi. Terus masuk ke gudang. Dari gudang dipindahkan oleh manusia ke toko. Nah, dari toko-toko besar gitu ya, grosir, didistribusikan ke pasar. Nah, ini proses alur distribusi sebuah produk mulai dari produsen sampai ke konsumen. Nah, ada yang beli kan? Tuh, ya. Jadi ini alur distribusi yang lengkap.
mulai dari produsen, didistribusikan melalui alat transportasi, disimpan di gudang, dipindahkan ke toko besar, dari toko besar ke toko kecil, pasar, sampailah ke rumah kalian, dibeli oleh ibu, dibawa ke rumah. Oke. Nah ini kasih lagi video sama bapak. Nah itu video. Nggak ada. Pak. Nah. Sahabat berpikir bahwa buku tulis merek Kiki, pabriknya di daerah Solo, Jawa Tengah, bahwa buku tulis merek Kiki. Nah, kelebihan. Pernahkah sahabat berpikir bahwa buku tulis merek Kiki, pabriknya di daerah Solo, Jawa Tengah, bagaimana caranya buku tersebut sampai ke tanganmu? Sayur mayur yang ibu beli di pasar merupakan hasil produksi petani di kebun. Tetapi bagaimana caranya sampai ke tangan ibu sahabat? Semua itu tidak akan pernah bisa sahabat nikmati apabila tidak melalui kegiatan distribusi barang dan jasa terlebih dahulu, bukan? Membantu. Oke, sampai situ aja. Jadi tujuan distribusi itu untuk apa? Menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Kelompok yang sudah dulu. Siapa yang mau coba ceritakan? Indah. Jadi penjahit. Dari apa? Baju ya itu ya. Proses distribusi pakaian. Kelompok ini sudah. Siapa yang mau baca? Yas lagi? Oke, silakan baca Yas. Itu tentang produksi apa? Sayuran. Oke, dari petani dulu ya. Oke, baik. Ada yang ditanyakan tentang proses distribusi? Sudah ada. Lalu Bapak ingin bertanya. Kalau kita yang ditanyakan, Bapak yang tanya ya. Boleh? Oke, baik. Pada yang ditanyakan, Pak, silakan. Benang dari mana? Asalnya benang. Benang itu dihasilkan dari kapas. Ada yang dari kapas, ada yang dari ulat sutra. Ada yang tahu ulat sutra? Ulat. Nah, ulat ada yang suka bikin kepompong kan ya. Nah, ulatnya si benang-benang yang dibuat kepompongnya itu dipintal, digulung, jadi benang. Nanti benang-benang tersebut dipintal dijadikan kain. Oke, siapa yang tadi tanyakan? Us ya? Us. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi? Oke, Bapak yang tanya. Apa sih yang sudah kalian pelajari dalam pembelajaran hari ini? Distribusi, selain distribusi, sebelum distribusi. Kosakata baku, transportasi, apa lagi? Adik simbak, SPOK, apa lagi? SPOK itu syarat untuk membuat kalimat efektif. Tuh, ya. Terus sebelumnya ada teks apa? Teks biografi. Oke. Ada yang kurang dimengerti tentang materi-materi yang sebelum sudah kita pelajari? Tidak ada? Yakin? Yakin tidak
tahu Manuk Dadali? Ada yang bisa nyanyinya? Sama-sama tapi. Sama-sama. Bisa? Bisa sama-sama bisa? Oke. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Masaknya luhur jauh di awan-awan, medek kenjang bangun raya keringan. Oke, terima kasih. Tuh ya. Selain kita bangga dengan tradisi nasional, kita juga harus bangga dengan tradisi budaya kita sendiri. Oke, baik. Demikian saja penjelasan materi pembelajaran hari ini dari Bapak. Kalau memang tidak ada pertanyaan atau tidak ada yang ditanyakan, Bapak akan menugaskan di rumah untuk mencari lagi hal-hal yang berkaitan dengan distribusi. Ya, tugasnya. Oke, distribusi itu ada distribusi selain barang, ada distribusi apa saja. Nanti kita pelajari di pembelajaran selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan dan sudah cukupkan sekian, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan pembacaan. Ya, siapa? Tadi perempuan yang mimpin, sekarang laki-laki. Mana laki-laki? Siapa? Ayo dah, mau? Cok, gak terasa. Mimpin. Damai. Udah selesai. Terima kasih Ayuda. Baik, nanti dikumpulkan setelah pembelajaran ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya, atas partisipasinya hari ini pembelajarannya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semoga pembelajaran hari ini belum cukup untuk menjelaskan materi-materi, sehingga di rumah kalian bisa mencari lagi materi dan penjelasan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.